Selamat bergabung di kuliah Kimia Dasar. Bersama saya, Ricardus Jundu. Pada kesempatan ini, di pertemuan kali ini, secara khusus kita akan belajar tentang sejarah perkembangan ilmu kimia. Pada perkuliahan kimia dasar akan ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari selama menempuh kuliah kimia dasar. Pokok bahasan yang pertama adalah kita akan belajar tentang sejarah perkembangan ilmu kimia. Yang kedua, kita akan belajar tentang materi. Yang ketiga, tentang rumus kimia dan tata nama. Yang keempat, tentang persamaan reaksi. Yang kelima, tentang struktur atom. Yang keenam, tentang tabel periodik unsur. Yang ketujuh, tentang stoikiometri. Yang kedelapan, tentang larutan. Yang kesembilan, tentang ikatan kimia. Yang ke-10 termokimia dan energetika. Yang ke-11 reaksi redoks dan elektrokimia. Dan yang terakhir tentang kimia lingkungan. Oke. Mengawali perkuliahan kali ini dengan materi sejarah perkembangan ilmu kimia. Ruang lingkup kimia. Kimia tidak bisa berdiri sendiri. Kimia membutuhkan ilmu lain, seperti matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya, untuk membentuk sebuah himpunan. Nah, himpunan itu dikenal dengan rumpun sains atau ilmu sains untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita juga tentunya sering dan pernah mendengar kata kimia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak berita di media cetak dan elektronik yang menceritakan tentang kimia. Saya ambil contoh, penggunaan senjata kimia, pencemaran bahan kimia, pembangkit listrik tenaga nuklir, bahan makanan yang mengandung bahan kimia, dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar berbagai macam informasi tersebut, itu semua merupakan fenomena yang membuat kita sering beranggapan bahwa kimia itu membahayakan. Dengan demikian, kita akhirnya lupa bahwa tidak selamanya sesuatu itu berdampak buruk bagi kehidupan kita. Kita cenderung menilai sesuatu dari sisi buruknya dan melupakan sisi positifnya. Lalu, apa itu ilmu kimia? Ada banyak hukum-hukum alam secara khusus dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam atau natural science dengan berbagai cabangnya, dan salah satunya cabang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia merupakan salah satu bagian dari rumpun sains itu sendiri. Ilmu kimia adalah kajian ilmu pengetahuan alam yang mempelajari komposisi, struktur, sifat materi, dan perubahan yang menyertainya. Saya bisa katakan bahwa life is chemistry. Mengapa sampai saya mengatakan demikian? Karena apapun tentang kehidupan kita selalu berhubungan dengan kimia. Saya ambil contoh saat kita bernapas. Di situ akan terjadi proses kimia. Sejarah perkembangan ilmu kimia.
Reaksi kimia sudah dikenal sejak zaman dahulu, terutama di zaman Mesir, Mesopotamia, Tiongkok, India, dan Yunani. Reaksi kimia itu sebagai suatu perubahan suatu materi menjadi materi yang lain. Nah, pada zaman Mesir, Mesopotamia, Tiongkok, India, dan Yunani, pada zaman itu banyak ahli-ahli yang sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kimia, melalui aktivitas atau penemuan-penemuan yang tentunya pada saat itu merupakan penemuan-penemuan yang luar biasa. Misalnya mengawetkan jenazah, membuat makanan, membuat obat-obatan, membuat zat berwarna, dan yang paling terkenal saat itu adalah mereka sudah mampu mengolah logam. Nah, pada zaman tersebut, para ahli filsafat Yunani kuno, mereka memiliki pemikiran bahwa materi itu terdiri dari partikel-partikel yang disebut atom. Nah, konsep para ahli tersebut hanyalah spekulasi yang tidak ditunjang dengan eksperimen, sehingga pada saat itu belum kuat untuk disebut sebagai teori kimia. Para ilmuwan Arab dan Persia, mereka melakukan eksperimen untuk mensintesis berbagai zat-zat baru dan bukan hanya berfilsafat seperti para pemikir Yunani kuno yang diceritakan sebelumnya. Mereka, para ilmuwan Arab dan Persia, itu melakukan eksperimen dan ternyata menghantar mereka pada penemuan zat-zat baru. Sebagai contoh, saat itu mereka sudah mampu menemukan alkohol, boraks, soda, sabun, dan lain sebagainya. Nah, di sini kimia harus melibatkan aktivitas ilmiah yaitu pengamatan, percobaan, dan teori. Aktivitas tersebut dikemukakan oleh para ilmuwan Arab dan Persia pada abad ke-8. Salah satu ilmuwan kimia yang terkenal pada saat itu adalah Jabir ibn Hayyan pada tahun 700 sampai 778. Dia mengatakan bahwa ilmu tersebut diberi nama alkimia dalam bahasa Arab yang artinya adalah perubahan materi. Berbagai bahasa dari setiap bangsa meminjam istilah alkimia. Misalnya Latin, alchemy, Inggris, chemistry, Prancis, chimie, Jerman, chemie, Italia, chemica, dan Indonesia, kimia. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.